Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Tanggal 21 Oktober tahun 1928 yang lalu, pemuda-pemudi Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Untuk apa? Untuk menggapai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu berhasil setelah tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya semangat pemuda yang berjuang untuk mempersatukan Indonesia dalam melawan penjajahan, bersatu dalam bahasa yaitu bahasa Indonesia, bersatu dalam tanah air yaitu tanah air Indonesia, bersatu dalam bahasa yaitu bahasa Indonesia. Ini menunjukkan kekuatan spirit dari para pemuda. Dan pemuda ini tentunya adalah tidak harus yang hanya berusia muda, tetapi siapapun yang bersemangat muda. Kita usia boleh lanjut, tetapi semangat kita harus tetap muda agar kita bisa sukses untuk menggapai kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap, bagaimana seorang pemuda harus bersikap di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang senantiasa berubah, yang senantiasa mengalami kemajuan setiap saatnya, baik ilmu pengetahuannya juga senantiasa maju, selera manusia juga akan makin berkembang terus ke depan dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, apabila kita tidak ingin tergilas, apabila kita tidak ingin terjajah, apabila kita tidak ingin menjadi orang atau bangsa yang berada di belakang oleh bangsa-bangsa lain, maka kita memerlukan sikap dan sifat di antara kita, terutama adalah sifat dari pemudanya. Pertama, dia adalah harus beriman. Orang yang beriman insya Allah akan menjadi orang yang menang. Orang yang beriman insya Allah akan menjadi orang yang beruntung. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-1, yaitu qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah, maka menanglah orang yang beriman itu. Menang dari apa? Menang dari mengatasi hawa nafsu, menang di dalam percaturan kehidupan dunia, menang di dalam melawan maksiat. Dan orang yang mampu melawan maksiat, maka dia diberi kemenangan nanti di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang kedua, bahwa seorang pemuda atau para pemuda harus memiliki karakter orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Allah sudah menyampaikan secara tegas, secara jelas, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, bukan karena hartanya banyak, bukan juga karena pangkatnya tinggi, bukan juga karena kelebihan fisiknya, bukan karena dia seorang selebritas, bukan, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa?
yaitu orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, orang yang senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa pemuda seyogyanya tetap bersatu sebagaimana telah diikrarkan, bersatu di dalam tanah air, bersatu dalam bahasa, bersatu di dalam bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan itu akan menjadikan kekuatan yang sangat besar untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa? Agar bangsa Indonesia, agar negara Indonesia tidak menjadi objek bagi bangsa yang lainnya. Waqtasimu bihablillah jami'aw wala tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kepada tali Allah, yaitu agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Karena hanya dengan bersatu kita bisa kuat, hanya dengan bersatu kita bisa kokoh, hanya dengan bersatu kita bisa menjadi manusia yang memiliki karakter, yang memiliki integritas, orang yang akan menjadi orang yang sukses hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang keempat adalah bahwa para pemuda harus memiliki kesabaran dalam segala hal. Sabar dia di dalam menghindarkan dirinya dari maksiat. Sabar di dalam menghindarkan dirinya dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dia dalam bekerja, sabar dia dalam meraih tujuan, mencapai cita-citanya. Dia ulet menjadi orang yang pantang menyerah, menjadi orang yang pantang mundur. Itu adalah ciri daripada pemuda yang diharapkan bangsa Indonesia. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Segala sesuatu kita harus sabar, pantang menyerah. Kita mau kaya, kita harus berusaha dengan sabar. Kita ingin menjadi pejabat, kita harus sabar dalam berupaya. Dalam mencapai sesuatu, kita tidak boleh melanggar ketentuan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Harus mencari jalan yang halal, menghindarkan diri dari perbuatan yang haram untuk mencapai segala sesuatu. Ingin cepat kaya harus bekerja, bukan ingin cepat kaya melalui korupsi, bukan ingin cepat kaya melalui menipu, merampok, merampas hak orang lain, menjatuhkan orang lain. Ingin menjadi pejabat juga dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang culas, dengan cara-cara yang diharamkan, cara-cara mendolimi orang lain. Itu adalah bukan sifat dari pemuda harapan bangsa. Dan yang kelima adalah bahwa pemuda harapan bangsa harus memiliki ilmu pengetahuan, harus mampu untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu ini semuanya bisa diraih. Kesuksesan kehidupan dunia dapat diraih dengan ilmu pengetahuan. Kesuksesan kehidupan akhirat dapat diraih dengan ilmu juga. Jadi hanya omong kosong orang yang tidak berilmu pengetahuan, orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang tidak mau mengajarkan,
dia bisa sukses kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Dia harus bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq ayat 1. Bacalah. Allah perintahkan kita untuk membaca. Membaca bukan berarti hanya kita dengan modal mata dan kemudian kertas ada tulisan kita baca, tapi kita harus pandai membaca tanda-tanda zaman. Kita harus pandai mengikuti perkembangan zaman. Zaman arahnya kemana, situasi arahnya kemana, kita ikuti. Apakah ekonomi, politiknya, kita harus paham di dalam mengerti tentang ilmu pengetahuan ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang terombang-ambing. Kita tidak menjadi orang yang hanya sekedar menjadi objek pembangunan, tetapi kita harus menjadi subjek dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kesempatan ini untuk memperingati Sumpah Pemuda. Kami memberikan 5 kriteria pemuda harapan bangsa Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.